Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita adalah tanda orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tanda orang yang dikasih atau dapat kasih dari Allah Subhanahu wa taala dan dikasih oleh manusia? Adapun tanda orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala adalah dia dicintai oleh segala manusia. Kan itu kemarin ya. Jadi kalau manusia senang dengannya, berarti orang tuh juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah berarti mencari. Berarti kebalikannya, nah, apa tanda orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala? Nah, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang dibenci oleh kebanyakan manusia. Jadi inilah disebut siapa dikasih oleh yang di langit maka dapat kasih sayang dari yang di bumi. Sampai situ terakhir ya. Sampai situ terakhir. Berarti masuk kita lagi. Apa tanda orang isi surga? Nah, surga lagi. Nanti ada naskah satu lagi. Namanya Tambihul Ghafilin. Kecilnya. Nanti kita PDF kan, kita kirim ke grup lagi. Nah, itu dia. Jadi tanda mulai dari ukukul bil walidain sampai liwa. Liwa itu tentang masalah Lut, Sodom. Pendapat tentang apa nama hari ini yang diresmikan pemerintah? LGBT. Ya, LGBT. Jadi kalau hukum dalam Al-Quran dan hadis, LGBT itu dilempar dia dari batu yang paling tinggi, bawa ke gunung, dilempar sampai mati. Sebab setiap dia berhubungan, bergerak aras dibuat. Dan itu makanya di zaman Lut itu ditenggelamkan. Nah, sekarang diresmikan di pemerintahan kita. Ya, kacau ya. Kacau ya. Nah, apa tanda isi surga? Tanda orang isi surga itu jawab adalah alamat orang isi surga itu yaitu orang yang murah tangan berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan tangannya suka memberi sedekah kepada fakir, miskin serta manis mulut dan muka. Itulah tanda penghuni surga. Berarti yang suka cemberut ya, mulut manisnya, ada kadang manis mulut kalau ada kehendaknya. Nah, itu dia, itu beda. Suka bersedekah ya, dan berbuat kebaikan kepada manusia, tidak berhitung sesama manusia siapapun. Berarti Islam atau tidak dia berbuat kebaikan. Inilah disebut dalam kajian fikih rahmatan lil alamin. Islam itu sekalian alam mendapat rahmatnya, kasih sayang. Itu mudah memahami ya, mudah ya. Apa tanda orang isi neraka? Nah, tadi isi surga, tanda isi neraka. Jawab, adapun tanda orang isi neraka itu yaitu adalah orang yang bahil, kukut tangannya. Kukut apa tak kukut dulu? Kikir. Bahasa apa tuh kukut dulu? Kedekut ya. Kukut tuh begini atau begini? Oh gini ya. Jadi kalau ibarat berbagi, ini ada burung punai, ada burung berbah yang kukut. Punai untukku atau berbah untukmu, atau berbah untukmu, punai untukku ya. Apa maksudnya? Mana lebih besar burung punai dengan burung berbah? Burung punai besar ini dagingnya, berbah sebesar telur ayam.
Jadi dia bilang, nah, punai orehku atau berubah untukmu, atau berubah untukmu, punai biar untukku. Ya intinya dia betul dia. Itu dia. Dia berbagi tapi untuk dia dulu. Dia memberi tapi dia dulu. Kalau ibarat kita jadi buruk nama. Kan ada kadang-kadang dapat bantuan ya. Dapat bantuan. Atuinyo dulu. Atau keluarga inyo dulu. Dan lain dapat lo ujung-ujung atau kukut. Atau kukut tangannya. Gitu. Mengamen keluarganya dulu. Tuh. Boleh. Tapi itu tanda pengisi neraka. Kamu tidak nepotisme itu, Ustaz? Nepotisme itu? Ya. Monopoli ya? Ya, artinya keluarganya utama kan? Iya. Tepat. Tapi kalau dia profesional tidak masalah. Itu dia. Nah, itu kukut namanya. Itu tanda isi neraka. Bahil, kukut tangan. Jadi bukan sekadar bahil aja, tapi kukut tangan. Bahil itu kan mungkin harta, tapi tidak pembagian pun diambilnya. Bagian hak waris punya kepenakan di satu. Itu kukut tangan ya. Berarti dia menelan api ke dalam perutnya. Tanda penghuni neraka. Kukut tangan, lalu di situ lagi dibuat. Setelah kukut tangan, apa lagi benda? Berbuat kukut tangan kepada berbuat menolong kebanyakan sesama manusia, dan bahil tangannya kepada bersedekah, terutama orang fakir dan miskin, karena sayang kepada hartanya, dan masa mukanya keji lidahnya, dan jikalau alim sekalipun, walaupun dia alim, tapi tanda penghuni neraka itu mukanya suka bermuka masam. Kalau dalam Al-Quran kajian fikih, tusair hadaka linnas, suka memalingkan muka dari manusia yang mana? Nah gitu. Dia pandang rendah semua orang. Itu tanda penghuni neraka. Rasul-rasul pernah tahu buat dawak ya. Pandang rendah manusia. Dulu Ustaz, dulu berajas. Iya. Lalu keji lidahnya. Keji lidah tu bagaimana maksudnya? Setiap mengecek pedih keji lidahnya. Apa tak elok je dia. Itu dia, keji lidahnya. Banyak bentuknya dia, keji lidah tu ya. Soal mana manusia paling celaka? Celakanya manusia. Tadi tanda penghuni neraka, ini manusia paling celaka. Kalau bahasa Bangkinang celako. Jawab. Bermula manusia yang paling celaka itu adalah ada 3. Pertama, banyak malas berbuat kerja. Itu manusia paling celaka. Mudah-mudahan anak kita tidak masuk lah ya. Malas ya, malas berbuat kerja. Kedua, yakni tiada hormat, tiada cermat. Ada cermat dan bersahaja. Cermat senyawa dengan cerdas. Jadi kalau cerdas cirinya mampu menundukkan hawa nafsu pada perbuatan baik. Kalau dia bekerja yang akan berguna setelah matinya. Tanda orang celaka itu dia tiada cermat. Berarti dia banyak kerjanya sia-sia, mubazir. Mubazir. Silakan Bunda. Mubazir. Lalu apa lagi? Tanda orang celaka itu? Ketiga, perkelahian sesama manusia. Suka berkelahi. Ada kadangkala kelahi fisik, yang paling banyak adalah kelahi tujadil, suka berdebat. Ditunjuk yang benar saja dia mencari celah.
Itu tanda manusia celaka. Apa contoh itu, Bu? Mama ini tunjukkan. Ibarat ya. Yuk ngaji. Jawabannya, mangga ngaji pun kena pek dah. Dari dulu ngaji mana? Itu pun Ustaz. Manusia paling celaka. Nah, celaka. Tiga ciri. Malas bekerja, tidak cermat. Ketiga, suka berkelahi. Ya. Kadangkala tidak kelahi fisik, kelahi mulut. Ya. Yang dahsyatnya kelahi, kalau di Kampar ada namanya menyindir, tahu Bu? Sindir. Sindiran. Datang puluh sarang tupai itu ya. Nampak rambut kawan tuh, bilang sarang tupai datang. Maka yang sarang tupai ngomong lagi, itulah. Maka dalam kajian fikih, sanda gurau itu adalah anak bibit permusuhan. Ya, kenapa tujadilhum menahoka, berdebat itu adalah membodoh-bodohkan dan saling menjatuhkan harga diri. Maka bercandaan dan sanda gurau itu adalah anak bibit permusuhan, kata Rasulullah. Bukan tidak ada Rasulullah bercanda, ada, tapi as-sidik, yang benar. Contoh, Rasulullah bercanda. Suatu hari Rasulullah diundang. Ya Rasulullah, suamiku mengundang engkau untuk nanti malam berdoa. Kita mau puasa. Kata Rasul, suamimu yang matanya kecil hitam tuh ya. Lalu ibu tuh heran. Lalu Rasul ucap, tidak ada manusia yang tidak punya mata hitamnya. Barulah orang itu tersenyum. Oh iya ya Rasulullah. Itu canda, tapi benar. Maka kadangkala kita pergi ke rumah makan tuh sering bercanda, Bu. Ya. Pak, ala nasi gobore-bobui dipakainya. Dia canda, Bu, tapi benar. Jadi ibu tuh, kami kemarin ke rumah makan Patin, lombak nasi itu bore-bobui dibuat. Apa? Bingung dia. Tak ada nasi itu jadi daripada padi, tapi beras yang direbus. Baru dia ibu ketawa. Itu dia. Canda, Bu, boleh. Ibu mana kan enak nasinya. Pasti dia lomak sambal apa lomak itu. Ibu pakai ikan mati, Bu, goreng. Itu bingung dia, betul enggak? Tapi itu benar. Itu canda tapi benar. Boleh. Iya. Pasti dia lomak ibu masak ya. Itu dia bilang, ibu masak ayam mati, Bu, ulai. Jadi orang tuh kalau enggak paham, pertama dia tuh ketawa dia, canda. Itu canda tapi benar. Boleh. Dan itu sering. Nah, itu canda ya. Dan tanda ketiga orang yang celaka itu adalah suka berkelahi sama manusia. Soal. Berapa tuah manusia? Tuah tahu tuah, Bu? Tuah. Sama enggak tuah itu dengan beruntung? Sama. Kata orang dulu, ndak akan kalah tua oleh codi ada yongnya. Tahu, Bu, tua, Bu? Secerdas apapun, sepintar apapun, tapi tua badan bisa mengalahkan kepintaran. Paham maksud, Bu? Inyo ndak sekolah, Bu, tapi dia bertuah tadi tetap jadi orang kaya dia. Itu tua badan. Dia tidak sekolah. Dia tidak ikut lomba. Sebab untuk dapat naik umroh itu dia lomba. Juara satu dapat dia umroh. Ibaratnya dia tidak ikut lomba, tapi dia tua badan. Dia menggali aja kerjanya, ladang. Cuma ikhlas untuk orang tuanya.
kita gali, Mas. Itu apa Dan?